Halo teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini, semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, saya hampir lupa bilang tadi. Oke, semoga sehat-sehat selalu dan, kita udah sampai di, video ya, di, HTML dasar itu video ya mungkin bisa dibilang video terakhir ya, karena sudah membahas study case. Mungkin dari teman-teman jika seandainya ada yang ingin, masih kurang gitu materinya atau mau nambah lagi, silahkan request di kolom komentar, saya akan, berusaha untuk mewujudkannya gitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang, study case yang saya sudah bilang di video-video sebelumnya gitu ya. Itu, kita akan membuat sebuah halaman HTML sederhana, tapi menerapkan, mungkin ada yang bilang kayak gini juga, semantik HTML. Oke, semantik HTML itu, artinya, friendly gitu ya, friendly, dalam artian, nanti Google itu, ramah untuk bot-bot ya, atau bisa dibilang robot-robotnya Google gitu ya, ketika menganalisa dari website kita. Nah, itu untuk SEO biasanya, untuk optimasi web, yang teman-teman buat. Oke, jangan berlama-lama lagi, saya akan kenalkan dulu untuk ininya, bahan-bahannya gitu ya. Ini saya ada, teks yang saya kutip gitu ya, atau saya cari di internet, mohon maaf mungkin bagi yang, punya teksnya saya copy paste aja. Terus saya juga udah punya aset nih teman-teman. Ya ada aset ya, ada aset yang nanti teman-teman bisa pakai. Saya juga akan share ya di, kolom deskripsi. Nanti kalau saya lupa di komen aja, tapi, saya pasti akan berusaha untuk ingat dan share ke teman-teman. Oke. Sekarang kita akan, buat folder dulu ya teman-teman ya. Buat folder, nanti kita akan buat buku cerita sederhana, terus ada form juga di dalamnya. Oke, kita namakan kita namakan foldernya itu adalah folder ya, saya akan namakan buku cerita ya. Meskipun bukan buku cerita, tapi untuk project-nya nggak apa-apalah ya, buku cerita, oke. Nah, folder ini bisa teman-teman tarik ya, seperti biasa, bawa ke VS Code, terus, langsung masukkan ke VS Code teman-teman, atau kode editor kesukaan teman-teman ya. Oke, saya trust dulu, saya close. Di sini, saya akan, apa namanya, isi, aset, ya, isi aset, isi, foto dan lain sebagainya. Oke, tadi kita ingat ya, di sini kita punya aset. Oke, saya kopikan aja ini semuanya. Oke, saya copy, Ctrl C, terus saya bawa ke, buku cerita. Oke, di dalam file ini saya kanan ya, maaf bukan kontrol tapi klik kanan. Saya akan kasih ini menjadi IMG ya. Nanti kita simpan di sini. Ctrl V atau paste. Oke. Oh, sorry. Kalau di oke kayak ini. Kalau lihat di text editor teman-teman akan ada seperti ini. Ada IMG. Oke, lalu saya akan buat file yang namanya index.html. Jangan sampai keliru ketika teman-teman nanti teman-teman di dalam IMG buatnya. Jangan select seperti ini terus buat, filenya, jangan. Karena itu akan membuat file itu ada di dalam folder. Jadi kita select di luar seperti ini. Biru atau border birunya biar ke select di luar kayak ini. Oke. Karena kadang ada juga yang seperti itu ya. Oke, lalu kita buat tag HTML biasa. Oke, tanda seru tab ya, seperti tadi. Oke, saya ulangi ya. Shift tanda seru, langsung tekan tab. Oke, kayak gitu. Lalu, saya akan ganti ini menjadi buku cerita. Oke. Lalu ketika udah selesai, saya akan klik kanan. Saya akan open with live server. Oke, apakah sudah terbuka? Oke, sudah terbuka ya teman-teman ya. Buku cerita. Persis seperti yang kita tuliskan tadi. Oke. Setelah itu, saya akan oke ini langsung ada folder otomatis ya teman-teman ya.
nggak masalah ini, artinya di format atau di folder ini gitu ya, saya sambil jelaskan juga, di folder ini teman-teman itu settingannya bisa ada di sini, misal indentasinya biar agak ke sini ya, misalkan agak ke sini ya, agak lebih jauh lagi boleh, nanti bisa disetting di sini untuk format dari project ini, itu sih bisa dibilang ya. Oke, saya lanjut. Habis itu, teman-teman kan buat buku cerita, otomatis ada judul kan. Oke, otomatis ada judul yang harus teman-teman isi gitu ya. Harus teman-teman isi. Maaf tadi kepleset ya, kepencet. Oke. Harus ada teman-teman isi. Biasanya kita pakai apa? Kita pakai H1. Bener kan? Kita pakai H1. Nah, namun, dalam kasus ini, H1 teman-teman jangan di luar seperti ini. Karena kita ingin menerapkan yang namanya yang saya sebutkan tadi adalah semantik HTML. Ya mungkin nggak sempurna semantiknya, namun ini adalah dasar yang tepat untuk teman-teman pelajari. Oke, saya bisa tuliskan seperti ini, main. Oke, terus juga di atasnya juga ada teman-teman ya, header namanya. Ada head, ada header. Oke, nggak apa-apa. Header itu artinya di halaman tersebut bukan kepalanya sih, tapi bagian atasnya kayak gitu. Oke, terus kita punya footer juga di bawahnya ya. Footer, nanti kita isi satu-satu. Oke. Nah, jika teman-teman ingin geser ke atas, gitu ya, biar nggak hapus terus buat lagi, gitu ya, teman-teman bisa tekan Alt, tahan ya, tanda panah ke atas, kayak gini. Ya, teman-teman bisa bawa kemana pun nih, atas atau bawah. Saya masukkan ke main ya, karena kita akan buat di main. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya, bisa dilihat ya, bentuk filenya kayak gitu nanti. Oke, di main kita akan kasih tulisan kancil, gitu ya, dan buaya. Ya, karena temanya seperti itu. Kalau kita cek seperti biasa, ya tampil seperti ini ya teman-teman ya. Otomatis tanpa di-refresh lagi. Karena kita sudah install yang namanya ini. Yang saya flashback lagi. Kita sudah install namanya live server ya. Kalau nggak salah ya, live server. Ya ini. Live server ini bisa teman-teman install dan di-enable ya kalau belum di-enable. Nanti akan ada apa namanya? Kalau diklik kanan di file HTML-nya, atau bisa dilihat open with live server, nanti bisa dibuka di sini. Otomatis akan membuka browser teman-teman. Oke. Setelah itu, kita akan isi IMG teman-teman. Karena kita sudah belajar IMG itu untuk gambar ya. Untuk gambar. Jadi, kita bisa isi ini dengan gambar yang kita punya tadi. Oke. Tapi sebelum itu, ingat teman-teman. Biar bagus, biar apa namanya sesuai dengan standar ya. Jadi kita di alt-nya ini kita ketikkan ya alternatif atau mendeskripsikan dari gambarnya itu. Gambar yang akan kita pakai nanti. Oke. Nah, saya akan tuliskan begini. Sampul gitu ya. Sampul, kancil, dan buaya. Oke. Saya anggap ini adalah sampul. Oke. Nanti kita akan isi dia, arahkan ke IMG ya. Teman-teman ya, ke sini ya. Ke IMG. IMG gitu ya. Oke, kalau sudah ada, kita slash, kita cari bukan Aiko, tapi kancil dan buaya. Kita save, kita cek. Nah, ada kan teman-teman ya? Oke. Lalu, tadi ada Aiko. Mungkin sekalian ya, mumpung tentang gambar gitu ya. Ada Aiko. Aiko itu adalah web icon. Ya. Web icon itu cara nulisnya itu kayak gini ya teman-teman ya. Apa namanya? Bisa ditulis link ya. Oke, link bukan style, tapi kita tulisnya itu adalah short gitu ya. Shortcut icon. Oke. Terus kita kasih apa namanya? Wrap-nya itu ke IMG. Langsung pilih web icon. Lalu kita bisa isi type-nya teman-teman, biar diketahui ya di halaman kita bahwa type-nya itu adalah image gitu ya, image,
dan X icon. Ya ini emang sudah format ya teman-teman ya, jadi nggak usah bingung-bingung, diikuti aja. Oke, kalau kita lihat di sini, nah sudah berubah kan teman-teman ya? Nih, udah jadi gambar yang sesuai yang kita pingin ya, gitu ya, sesuai gambar yang tadi teman-teman lihat. Oke, lalu apa lagi? Oke, itu gunanya vape icon ya. Yang di sininya ini vape iconnya YouTube kayak gitu juga ataupun Google Doc ya kayak gini. Ya, dia punya vape icon sendiri. Biar nggak seperti ini. Nah, dunia seperti ini artinya bumi ya. Kita buka ya. Oke, bagi yang belum tahu saya tekan Ctrl slash tadi. Saya buka lagi tekan Ctrl slash juga. Oke, kayak gitu. Save dan berubah. Sip. Lalu kita akan coba membuat apa namanya? Ini sudah diisi ya. Kita akan membuat tag P ya teman-teman ya. Kita isi paragraf. Oke, paragraf di sini ada banyak sebenarnya. Tapi teman-teman bisa tulis ya. Sebentar, teman-teman bisa cek di sini ya. Teman-teman bisa cek, bisa saya itu ambil dari ini, saya pisahin pakai tag P, ini saya pisahin pakai tag P, sampai di kalau nggak salah itu sampai di ya aku kemari ya, sampai di sini. Oke, biar nggak panjang ya. Oke, saya akan coba gitu ya. Saya akan isi tag B-nya. Oke. Jadi kayak gini ya. Nah, filenya, penampakan filenya kayak gini. Jadi teman-teman kalau cek di webnya gitu ya, cek di webnya dia bakal kayak begini. Ya, tapi ini kok besar ya? Kita kecilin ya teman-teman ya. Kita pakai yang pengetahuan kita yang waktu ini, pakai width ya. Bisa pakai width. Nah, ini juga atribut teman-teman. Atribut itu mengatur atau keyword yang nempel di tag HTML ya. Itu atribut di HTML. Misalkan saya kasih 600 aja. Ini satuannya pixel ya. Biar oke kalau dilihat seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini dia. Kalau teman-teman lihat lebih kecil ya. Kalau dikecil lagi di tes coba 100 pasti lebih kecil lagi. Nah, kan lebih kecil kan? Kayak gini. Oke. Saya akan ubah tetap jadi 600. Lalu di sini ya saya akan biasanya itu ya, saya akan menjelaskan EM. Tag EM itu adalah untuk notice ya, artinya memberitahu bahwa bagian ini itu penting. Oke. Bagian ini itu penting dan harus digunakan. Oh, saya ada lupa ya. Oh, ada lupa. Lupa lagi satu ya, teman-teman ya. Oke, tambahkan dulu. Oke, sip. Saya tambahkan di sini ya. Ada berapa paragraf nih? 1, 2, 3. Tag B sih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya. Oke, kalau teman-teman lihat. Ini saya hapus dulu. Oke. Kalau teman-teman lihat, biasanya itu di kerucuk-kerucuk nih ya. Itu di tanda petik ini kan miring ya. Kalau di apa namanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau ejaan yang benar ya di Indonesia itu kan miring ya. Kalau untuk pernyataan seperti ini, oke, ini kita bisa pakai EM ya, biar miring. Artinya ini penting, bisa dibilang kayak gitu ya. Kalau saya X, terus saya bisa tambahin di sini. Ya, itu ya. Saya save, nanti bakal miring ya teman-teman. Oke, saya coba cek di sini. Oke, sini ya. Ini teman-teman, lihat miring kan. Nah, itu apa namanya untuk memberitahu bahwa ini teks penting. Ya meskipun nggak penting, tapi miring itu perlu digunakan gitu ya. Karena ini bagian dari pernyataan gitu. Lalu ada lagi, misalkan ada tag B. Tag B itu misalkan teman-teman menyatakan ini di notice biar orang-orang yang baca itu ngelihat bahwa ini si kancil gitu.
Kan kadang ada orang yang baca cepat kayak ini ya. Kancil dan buaya, langsung scroll ke bawah gitu kan. Artinya kita ingin menandai bahwa kalimat atau kata tersebut itu eh, apa namanya lebih strong gitu ya, strong dan harus dibaca nih. Ya kita ingin memberitahu ke eh, pembaca gitu ya. Di sini kita bisa tambah tag B kayak ini. Kita langsung masukkan ini di sini. Oke, sorry, kurang gininya ya, komanya misalkan saya isi. Oke, kalau teman-teman lihat di sini kan ada ya. Nah, langsung si kancilnya jadi hitam. Kayak begitu ya. Oke, kita udah bahas beberapa hal, yaitu EM ya, emphasize kalau nggak salah kepanjangannya. Terus ada bold untuk B, biar dia bold, EM untuk miring gitu ya. Lalu kita akan juga menambahkan seperti ini juga teman-teman ya. Kita akan menambahkan, karena headernya kosong tadi, menambahkan sebuah navigasi. Nanti rencananya ketika navigasi itu diklik, maka akan fokus ke konten tertentu atau ke hal tertentu gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita akan tambahkan dia seperti ini. Header, di dalam header kita bisa ketikkan itu adalah, kita pakai H2 aja untuk navigasi ya, header. Saya namain kayak gitu. Sorry, navigasi header. Lalu di bawahnya kita pakai nav. Nah, ini tag baru teman-teman juga yang saya tampilkan itu ya. Ini tag digunakan untuk navigasi biasanya teman-teman. Biasanya itu kan ada di footer ya. Ada di footer atau bagian bawah website juga ada navigasinya, bagian atas juga ada. Nav itu biasanya membungkus navigasi. Artinya kalau ada perpindahan halaman, kayak itu link gitu. Link untuk memindahkan halaman itu di nav biasanya kita kasih. Oke. Kalau kita isi kayak begini, kita bisa isi pakai UL ya. Kan kita udah pakai tahu list ya. Kita pakai LI, kita namakan itu adalah cerita. Nah, kenapa cerita? Nanti kita akan lihat. Oke, saya kasih komen karena nanti kita akan punya komen. Gitu. Namun, kita perlu di dalamnya kasih tag A, teman-teman. Ya, kasih tag A. Karena kita akan menavigasikan dari si teks cerita ini gitu ya. Oke, kayak gini ya. Kayak gitu. Lalu ini juga komennya kita isikan tag A juga. Kita kasih komen kayak gitu. Oke. Kalau teman-teman save terus dilihat di sini, dilihat di sini ya. Nah, kayak gini ya jadinya teman-teman. Ada cerita, ada komen. Ini dia. Jadi nanti idenya ketika ini diklik, maka akan, nah ini kalau saya klik ngedip gitu ya, kayak ngedip sedikit, tak, 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 itu dia nge-refresh. Nanti ketika ini diklik, maka akan langsung ngarah ke sini teman-teman. Kayak gini dia, ngarah ke kancil. Kalau diklik komen langsung ngarah ke bawah dia. Di bawah sini akan ada komen nanti. Oke, sip ya. Oke, dari sini kita udah bisa lihat apa namanya perbedaan penulisan kode kita. Di grouping kayak gini ya, ada main, ada footernya tuh. Kalau dilihat cuma artinya pembungkusnya ada header, main, dan footer aja. Kalau buka header gitu ya, ke navbarnya. Kayak begitu ya. Oke. Kalau dilihat, kalau dilihat, kita akan isi juga untuk si, main ya. Kita lengkapi main dulu, coba kita cek. Oh iya, kurang formnya teman-teman. Kita tambah form dulu ya. Form untuk komen. Oke, misalkan kita pakai form, kita biasakan pakai post biar nggak kelihatan di URL. Meskipun belum ada gunanya sekarang ya, tapi kita isi itu juga nggak apa-apa. Oh sorry, actionnya misalkan ke kirim gitu ya namanya. Sorry, komentar deh. Oke, itu terus post, terus di dalamnya kita kasih dia label dan input dia. Nah, ini juga ada label. Nah, ini menarik nih. Ada label, terus kita isi misalkan namanya siapa yang komen gitu ya. Terus kita isi input kayak gini.
Inputnya misalkan placeholder nama kamu, itu saya isi ya. Oke. Kalau kita lihat ya seperti biasa teman-teman ya. Apa namanya ada di sini ya. Ya, ada di sini ya. Nama kamu. Oke. Oh, tapi kita isi pembatas ya biar kelihatan jelas ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, nggak ada style. Yang penting kita ngerti apa yang kita buat. Oke. Nanti kita bisa styling biar enak ngeliat. Oke, ada HR itu horizontal line ya. Artinya biar ada garis nih, melintang kayak gini garisnya ya. Di bawah nih. Kayak gitu ya. Terus kita kasih yang namanya, oh iya, kita belum kasih judul ya teman-teman ya. Kita kasih judul deh untuk ininya. Apa namanya, untuk formnya ini, kita kasih judul H2, kita kasih tag U. Nah, tag U ini underline. Makanya di video sebelumnya saya bilang ini mirip kayak Microsoft Word jatuhnya. Gitu kan. Karena dia punya underline, ada italic ya biar miring, terus ada boldnya kayak gitu, underline. Kita isi di sini adalah kolom ya, komentar. Gitu. Kalau teman-teman cek, oke ada underline ya, ada garis bawah. Kayak gitu. Oke. Lalu itu tag U. Lalu di sini kalau teman-teman oke, misalkan saya copy ya teman-teman ya. Eh, saya copy Ctrl C gitu ya. Terus saya taruh di bawah lagi. Ini bakal nempel teman-teman, bakal berantakan ya. Lihat ya, karena kita ada dua istilahnya ada dua inputan gitu ya. Ya, dengan labelnya. Kalau teman-teman lihat di sini, nah berantakan kayak gini teman-teman. Lihat kan? Nah, kita nggak pengen kayak gitu. Jadi, biar ke bawah ya, kita rapiinnya manual aja, artinya seadanya dulu, kita pakai div. Oke. Karena sifat dari div itu nggak ke samping teman-teman. Tapi dia ke, apa namanya, sorry. Tapi dia itu ke bawah. Oke. Kayak ini teman-teman. Oke, lihat ya. Tuh, ke bawah kan? Kayak gitu. Jadi, untuk div kayak itu. Lalu saya akan ubah nama, terus ada pesan ya. Sorry, di sini ada pesan. Oke, pesannya ini kita pakai. Kalau yang cocok apa coba? Ayo, text area. Oke ya, kita pakai text area dia. Biar teksnya nggak kecil kayak ini. Ya. Biar luas teman-teman. Jadi kita pakai text area. Oke, saya bisa hapus ini ya. Blok, hapus. Kita tulis text area. Oke. Text area apa namanya? Kita save. Kita lihat nih. Tuh kan gede ya. Mungkin kita bisa rubah teman-teman untuk rows ya, rows-nya ya. Kolomnya tetap 30 ya. Untuk lebarnya kita tetapin jadi 30 kolom. Tapi rows-nya kita ganti jadi 5 aja. Biar agak kecil kayak ini. Oke, mantap ya. Oke, lalu nah kita isi karena harus ada tombol dong. Oke, kita isi tombolnya dulu, button. Jadi kita isi button kirim. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada for yang kosong nih, sama juga di bawah juga ada kan, for di bawah. Nah, teman-teman itu bisa isi di sini sesuai dengan nama ID dari tag inputnya. Kenapa kayak gitu? Ini lihat ya. Saya tambah ID di sini. Namanya itu adalah tulisannya nama gitu ya. Namanya itu adalah nama. Nggak kayak gitu ya. Nama, oke nama kayak ini. Oke. Kalau teman-teman buat kayak gini, itu bakal kayak terkoneksi teman-teman. Kalau teman-teman klik ya, tulisan nama nih. Lihat di pojok kiri, ya tulisan nama di bawah, klik. Nah, ini langsung aktif teman-teman. Ya, langsung aktif dia. Kalau diklik. Coba kalau klik pesan, belum aktif. Jadi mari kita coba isi. Oke, selain itu, lengkapi juga inputnya harus terbiasa teman-teman. Name ya. Nanti kita di apa namanya, di PHP ini bakal kelihatan banget gunanya apa. Adanya udah berhubungan dengan penyimpanan data ke database.
kita kasih juga adalah nama aja. Oke, biar terbiasa kita nulisnya. Lalu di sini kita juga isi ya pesan, kalau saya tulis pesan aja. Sorry, pesan, terus kita name-nya juga pesan, ID-nya juga pesan. Oke, dan ya ini dia. Kalau kita cek lagi, kalau kita klik pesan, ya langsung aktif. Kalau klik nama, aktif juga. Ya, sudah terkoneksi ya teman-teman. Ini ramah juga untuk SEO teman-teman. Untuk website teman-teman biar makin dikenali nanti kalau udah di hosting. Oke. Nggak apa-apa, meskipun masih berantakan, artinya masih sederhana sekali HTML, nanti kita bisa styling dengan CSS. Tenang aja. Oke. Sudah, formnya sudah, lalu kita coba lihat untuk penggunaan dari footer ya. Oke, saya kasih HR dulu ya biar kelihatan teman-teman. Biar kelihatan HR-nya. Kita kasih nav juga teman-teman kayak di atas ya. Tapi kita kasih judul juga biar kelihatan ya. Artinya kita namanya belajar harus enggak apa-apa. Bahkan kita file ini kita rusak pun nggak apa-apa loh sebenarnya. Kalau dari saya sendiri kita bakal paham errornya di mana, salahnya di mana, kayak gitu. Oke, navigasi, saya tulis navigasi footer gitu ya. Sorry, navigasi footer. Terus saya juga isikan nav ya, biar navigasinya artinya standarnya itu tercapai ya. Terus kita kasih UL, terus kita kasih LI kayak ini. Oke, jangan lupa pakai A. Nanti kita akan koneksikan. Kita tulis juga sama cerita kayak gitu. Terus kita tulis LI, terus di dalamnya ada A. Kita juga tulis komen. Oke, kita save ya teman-teman ya. Kalau kita cek, sorry. Oke, di sini kalau kita cek di sini, nah sama juga ya navigasi footer ada, kolom komentar, terus juga ada header dan footer-nya kayak gitu ya. Oke. Dari sini sebenarnya sudah oke. Ini udah oke gitu ya. Tapi ada satu hal yang ingin saya kasih tahu ke teman-teman juga, yaitu mengkoneksikan antara fokus semuanya. Ya, fokus ketika arti navigasinya diklik akan mengarah ke suatu objek tertentu. Oke, kita mulai dari sini. Ref. Oke, ref kita kasih hashtag. Adalah misalkan kita namanya section gitu ya. Section cerita. Oke. Lalu kita kasih ini juga menjadi section komen gitu ya. Ini certia ya. Sorry. Section ya, section kok saya jadi ngejar cerita. Oke, section cerita dan section komen. Jangan lupa kasih hashtag. Oke. Ini artinya bakal mencari ID yang namanya section comment dan ID yang namanya section cerita. Oke. Kalau teman-teman tulis ini di sini, kayak gini ya, nanti kita akan lihat apa bedanya. Terus teman-teman juga bisa tuliskan di sini ya, teman-teman ya, di section comment, yaitu mana komennya? Oh, ini komennya. Teman-teman bisa bungkus dengan div, nggak apa-apa. Teman-teman bisa blok ya, dari H2 ini sampai ke form habis ya. Teman-teman bisa masukin kayak gini. Teman-teman bisa tulis ID ya. Namanya adalah section comment ya. Comment. Oke. Kalau teman-teman save dan teman-teman lihat di sini ya. Sini teman-teman lihat. Teman-teman ya. Kalau teman-teman klik cerita. Nah, lihat nggak bedanya? Langsung fokus ke sini. Oke, saya klik lagi ya. Cerita. Nah, fokus ke kancil dan buaya, ke ceritanya. Dan URL-nya teman-teman lihat. Hashtag section cerita. Artinya dia fokus ke sini. Lagi, misalkan komen ya. Komen saya klik langsung ke komen ya, ke bawah teman-teman. Kalau ID-nya bener loh. Kita lihat ya. Tuh, lihat kan? Langsung ke komen ini. Ya karena apa namanya? Artinya
ini nggak ada space ya, jadi terkesannya ceritanya masih nongol gitu ya. Tapi nggak apa. Dia aslinya fokus ke sini kok teman-teman, ke komentar ini. Kayak gitu ya. Nah, satu lagi kita kurang navigasikan ini juga. Ya, oke. Kalau teman-teman yang udah tahu bisa di pause videonya, dilanjutkan. Lalu dilanjutkan. Oke. Saya akan coba sekarang isi untuk navigasinya ini. Hashtag section gitu ya. Section cerita. Section komen juga ya teman-teman ya. Ingat lagi satu namanya section komen. Oke, sip. Kalau ini diklik juga cerita arah ke atas loh, langsung ke atas dia teman-teman. Kalau komen dia bakal diem sih, karena udah kelihatan komennya. Kayak gitu ya. Oke, jadi inilah project akhir penggunaan seluruh hal yang kita ketahui ya. Ada mungkin yang ambigu itu ada EM itu ya, sama I. Oke, EM dan I. Tag EM, tag ini ya teman-teman ya. Tag yang ini teman-teman. Tag EM, ini saya tulis di sini aja ya, saya contohkan aja. EM begini dan I. Dan ada I kayak ini. Itu artinya EM itu lebih ke arah SEO yang friendly. Ya, meskipun dua hal ini itu bisa membuat teks miring. Oke, tapi ini secara visual dan semantik elemen EM itu lebih berguna. Itu yang saya tahu dan saya baca daripada I. Ya, I itu secara visual memang miring, tapi secara mesin gitu ya. Kalau di indeks secara mesin itu tidak begitu. Makanya lebih cenderung pakai EM saja. Oke. Itu info yang saya temui gitu ya. Saya share ke teman-teman aja. Oke, jadi ini dia project akhir kita yang sangat-sangat sederhana di HTML ini, menambah wawasan teman-teman ya tentang penggunaan ini. Oke. Saya sedikit cerita, dulu ketika belajar itu rasanya saya tahu banyak tag, tapi tag itu serasa saya lupa dan ini harus taruh di mana. Jadi saya inisiatif buat tutorial ini dan share ke teman-teman biar ngelihat bahwa oh ini cara penggunaan dasarnya dan tempatnya di sini, di sini, di sini gitu. Biar nggak kita asal coding aja kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau maklum jika videonya lambat ataupun mungkin ada yang teman-teman yang ada bosan gitu ngelihatnya, mohon maaf sekali. Nanti kalau request mau dipendek-pendekin videonya saya akan coba untuk pendekkan. Dan semoga teman-teman semua dapat menerima materinya dengan baik. Dan cukup sekian dari video ini. Saya juga ingin liatin webnya sudah jadi ya. Dan semoga teman-teman semangat belajar codingnya. Dan saya tutup video ini. Saya Yahya, salam kode kreatif. Sehat-sehat selalu ya. Bye-bye.